Polres Tanjung Perak merilis sejumlah barang bukti hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan di ruangan RS selaku Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III. Untuk informasi terkini kita akan bergabung dengan Vera Bahasuan. Vera, apa sajakah barang bukti yang dirilis oleh Polres Tanjung Perak? Ya, Sumi, tadi sekitar pukul 10 siang dari Polres Tanjung Perak ini merilis sejumlah barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat operasi tangkap tangan yang dilakukan kemarin oleh tim gabungan dari Bareskrim Polda Jawa Timur dan juga Satgas Saber Pungli Polres Tanjung Perak di ruangan Rahmat Satria selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT Pelindo III. Di antaranya adalah seperangkat komputer, handphone, kemudian uang tunai sebesar 500 juta rupiah yang ditemukan di dalam brankas dan juga beberapa berkas dokumen yang berada di ruangan Rahmat Satria. Setiap bulannya Rahmat Satria dapat meraup hasil pungli hingga 6 miliar rupiah. Aksi pungli ini dilakukan sejak Rahmat Satria menjabat sebagai Direktur Utama di PT Terminal Peti Kemas Surabaya sejak tahun 2014. Modus yang dilakukan ini adalah dengan bekerja sama dengan PT Angkara yang merupakan sebuah perusahaan swasta yang bertanggung jawab untuk proses pembukaan segel dan juga pemeriksaan isi kontainer setiap kontainer yang datang pada saat proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pungli ini dilakukan dengan modus meloloskan proses pemeriksaan kontainer para importir yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak. Setiap kontainer dipungut mulai dari Rp500.000 hingga Rp2 juta. Para oknum ini dapat mempercepat proses pemeriksaan, misal dari bongkar muat yang dilakukan adalah 10 kontainer, namun hanya 2 kontainer saja yang diperiksa, hanya sebagai formalitas saja dan 8 ini dibebaskan karena hanya dengan membayar pungutan. Dan pungutan ini diminta oleh oknum dari PT Angkara maupun juga dari Rahmat Satria ini kepada para importir yang mengirimkan barangnya ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan berikut ini petikan wawancara kami dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Argo Yuwono. Ya, kemudian kemarin dari tim gabungan dari gabungan dari Mabes, dari Polda, kemudian dari Polres Tanjung Perak. Setelah melakukan penyelidikan, ternyata kemarin berhasil mengamankan yang diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan. Ya, Sumi. Ya, Vera, apakah saat ini RS sudah ditetapkan sebagai tersangka? Baik, berdasarkan informasi yang kami peroleh hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap Rahmat Satria karena setelah dilakukan operasi tangkap tangan kemarin di ruangannya di kantor PT Pelindo III, Rahmat Satria kemudian dibawa ke Satreskrim Polres Tanjung Perak, kemudian pada malam harinya dibawa ke Mabes Polri Jakarta, dan sampai dengan saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap Rahmat Satria di Jakarta dan pihak kepolisian pun masih terus mengembangkan mendalami kasus yang terjadi pada pungli dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak ini. Kasus ini berawal dari lambatnya proses dwelling time yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak sehingga Polres Tanjung Perak ini membentuk Satgas Saber Pungli atau Sapu Bersih Pungli yang memang harus mempercepat proses dwelling time yang tadinya di Pelabuhan Tanjung Perak ini sekitar 7-8 hari dan saat ini sudah berhasil dipercepat menjadi 2-3 hari saja sesuai dengan perintah yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Sumi, demikian dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Terima kasih Vera Bahasuan melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.